Terinspirasi dari kisah seorang wanita berusia senja. Sebutlah ia Ibu Suwarni, seorang wanita yang akan mengajarkan kita tentang kepedulian dan rasa kasih kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kejadian saya mendirikan pengajian ini kisah pengalaman saya dulu ya. Waktu itu saya mengalami sakit keras berat ya. Jika orang bersedekah, Allah akan memperpanjangkan umur. Lama-lama saya mendirikan pengajian. Setelah saya membantu orang-orang yang susah, saya jalan ke daerah Pekayon. Di situ banyak orang yang telantar. Ada orang yang sakit, nggak bisa berobat. Disitulah hati saya bergerak. Setelah saya pulang haji, saya naik haji dibiayain orang juga. Pernah jam 11 malam saya diketok, dia minta, saya tanya mau minta apa, Bi? Saya nggak punya beras, dia bilang. Astagfirullahaladzim. Dia mau sahur nggak punya beras ya, saya kasih beras, itu suka dukanya. Makanya saya siap beras dan Indomie di rumah untuk bagi orang yang nggak mampu. Sejak tahun 98, dia mengabdikan dirinya untuk terjun di ranah sosial. Mulai dari mengajarkan mengaji hingga memberikan layanan sosial. Statusnya sebagai janda dan seorang pedagang jilbab tidak pernah mematahkan semangatnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang membutuhkan. Mereka adalah saudara kita, hanya tidak seberuntung kita. Tuhan menakdirkan mereka hidup sebagai pemulung, pengamen, dan buruh rumah tangga. Suwarni yang sederhana ini memiliki cita-cita yang mulia untuk mendirikan rumah didik di mana dia bisa mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama. Mari kita dengarkan suka duka dan harapan mereka agar kita mendapat hikmah dan memiliki peluang untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya sih pengennya yayasan itu cepat jadi ya kita pakai, karena pengajian kita kan terpecah-pecah. Yang satu di rumah saya sebagian di Al-Azhar, sebagian di Haji Nusan di masjid, di musola. Jadi kita pengennya jadi satu rencananya, insya Allah. Tapi dengan syarat, karena saya kan karena Allah ya, mengajar karena Allah, saya bilang perjanjian, bantu saya silahkan, tapi saya nggak bisa membayar impak. Saya hanya bisa membayar beras 3 liter sebulan dan uang 50.000, kadang-kadang 40.000 yang baru. Begitupun kalau ada nggak kita kasih. Kita jadi berjalan terus sampai sekarang, nggak pernah menerima. Saya udah rencanakan, guru-guru dapat 100, ternyata kita hitung-hitung duitnya cuma 3,5 juta. Kalau kita bagi 100 udah 600. Belum bat ustadz 300, 900, duit 3,5 juta. Kagak ketutup. Ikrar dengan perjanjian, kalau ada duit kita kasih, enggak ya, kesepakatan. Kita berjalan sampai sekarang. Pengalaman yang sangat mengejutkan waktu orang-orang lapor, saya sedang di sini, orang-orang lapor di rumah saya ada ambulan. Ternyata di ambulan itu ada murid kita yang mau melahirkan dan kakinya sudah keluar. Bayinya tuh kakinya sudah keluar gitu, tapi dia nggak punya uang buat bayar ambulan juga nggak ada. Dia ibu tolongin saya, nah saya mau ke rumah sakit, tapi buat bayar ambulan aja 300.000. Buat mau ke Cipto dia ditolak, udah di situ di rumah sakit bulan-bulan tuh udah ditolak, dia udah nggak bisa. Pertama kali saya mengajar di sini dulu tahun 2007. Dulu saya belum pakai jilbab seperti ini. Awalnya saya diajak sama adik saya tuh mengaji, tapi saya disuruh pakai jilbab, saya nggak mau. Jadi dari rumah pakai jilbab, sampai rumah lagi buka jilbab. Lama-lama saya disuruh ngajar ke Islamic Center, ngajar duafa juga. Saya juga dikasih kepercayaan ngajar sama Bu Suwarni di Al-Azhar juga, duafanya juga, anak-anak sama ibu-ibu. Lama-lama karena banyak temen yang sering negor saya, "Ibu kok pakai jilbab?" Lama-lama jadi malu sendiri.
memang awalnya waktu saya ngajar di sini tuh kan memang nol sama sekali, nggak punya apa-apa, cuman pakai baju yang ada di badan aja, celana lepis sama kaos aja itu, karena cari kerja sebulan tuh nggak dapat, akhirnya suruh ngajar sama Bu Suwarni. Akhirnya yang satu temen ngasih baju, wah jilbab satu baju, akhirnya sampai sekarang pun bajunya banyak, semua dari temen semua sampai sekarang gitu. Jadi sekarang dari pengajian ini saya juga dapat ilmu banyak, terus diajar disuruh sekolah KNDI itu kita belajar tajwid, tauhid, akidah segala untuk mengajar kembali. Jadi saya juga akhirnya saya berpikir ini kadang-kadang beras kurang, jadi bantu-bantu juga cari dana sedikit dapat. Kasihan juga karena sekarang beras tuh kurang sekali, banyak yang kosong gitu. Dan alhamdulillah sih semua juga udah Allah yang ngatur, mungkinnya udah pintar belajar agama, pintar dalam rumah tangga juga dapat ilmunya. Orang susah gitu, pengen buru-buru sembuh, luas saya gitu. Jadi dioperasi ini sebelah, ya barang dioperasi ini sebelah ya alhamdulillah bisa ngaji lagi gitu sampai sekarang. Mulung buat makan sehari-hari, Bu. Sampai sekarang suka dibagi sama ibu ya. Alhamdulillah keterima ya, saya bulan sakit anak saya, boro-boro ngasih orang tua ya, dia berobat. Saya timbang berdua-dua dia pakai aki ya, bisa buat makan, belanja gitu. Nama saya Ani Handayani. Kakek sama nenek saya mulung. Saya pertama ngaji dari sini, dari teman saya. Nama saya Puput Rositasari, saya kelas 2 SMP di sekolah SMP 7 Bekasi. Kalau makan tuh juga suka nggak ada yang kebagian, ada yang kagak. Terus pernah itu bapak kadang kalau seminggu 7 hari nggak pulang. Moga-moga pengajian ini tuh tambah rame, jadi masih banyak anak-anak yang mau ngaji. Mudah-mudahan tempatnya tuh nambah besar karena muridnya mungkin akan bertambah, jadi nambah besar dan bersih dan makin rame lah. Ayah saya pekerjaannya tukang bangunan, ibu saya tidak kerja karena sakit, kadang tidak makan karena ibu saya tidak punya beras. Rumahnya terlalu kecil untuk menampung lebih dari 80 anak peserta didiknya yang terdiri dari anak-anak dan orang tua. Sahabat, Suwarni telah memberikan kita sebuah pelajaran dan contoh nyata tentang kepedulian kepada sesama. Bagaimana dengan kita? Kami Jelajah Nurani akan berusaha sebaik mungkin untuk ikut membantu mewujudkan impian mulianya. Suwarni telah memberikan kita sebuah pelajaran dan contoh nyata tentang kepedulian kepada sesama. Bagaimana dengan kita? Tidak sulit untuk melakukan kebaikan. Sisihkanlah sebagian daripada rizki yang Allah berikan. Karena sesungguhnya memberi tidak akan mengurangi. Salam hebat kepada seluruh sahabat.